Selamat pagi, Pak Ali. Weh, selamat pagi Pak Razak, monggo, Pinara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ali sehat hari ini? Luar biasa hebat, guys. Luar biasa ya. Luar biasa. Nanti perasaan hari ini luar biasa ya, Pak. Ya, sangat luar biasa karena saya dihadiri oleh Pak Supervisi. Oh, Jadi iya. Pak Supervisi saya harus persiapan penuh. Nah, persiapan penuh dalam melaksanakan tugas saya hari ini. Oke, mohon maaf Pak Ali ya, minta waktunya sebentar. Hari ini saya harus berkewajiban mensupervisi jenengan. Nanti jenengan saya supervisi dalam rangka coaching supervisi akademik. Betul. Ya, Iya. nanti kira-kira jenengan jadi coach, nanti coachingnya siapa? Pak Fitri. Pak Fitri. Sudah janjian dengan Pak Fitri? Kemarin sih tadi malam sudah WA. Sudah WA Pak Fitri ya. Saya janjikan jam keempat ini saya kebetulan kosong, Pak Fitri ada kosong jam juga. Oke, berarti hari ini nanti bisa coaching bersama dengan Pak Fitri. Iya, Oke. insyaallah. Jadi nanti untuk coaching hari ini izinkan saya untuk observasi secara langsung, boleh tidak? Siap, saya itu berharap demikian. Jadi nanti saya bisa merefleksi kekurangan-kekurangan saya. Jadi terus terang Pak, saya itu kalau melaksanakan coaching ada kompetensi yang perlu saya tingkatkan, yaitu gitu. kompetensi mendengarkan aktif. Kompetensi mendengarkan aktif. Itu adalah permasalahan saya yang selama ini, karena dengan mendengarkan aktif itu kan saya nanti bisa membuat sebuah rumusan-rumusan tertentu yang nanti dijadikan bahan sebagai pertanyaan berbobot. Jadi ini yang perlu saya tingkatkan kompetensi ini. Berarti hari ini nanti saya akan melaksanakan supervisi, nanti merefleksi pada pengembangan kompetensi yang mendengarkan aktif. Betul ya Bapak Ibu ya. Kira-kira dalam rangka supervisi nanti, dengan Pak Fitri ya. Iya betul. Nanti dalam supervisi yang perlu saya amati di bagian apanya nanti? Nanti ini Pak. Jadi ketika Pak Fitri nanti menyampaikan kegundahannya, itu kan coba yang poin-poinnya Pak Fitri yang disampaikan itu sesuai nggak dengan yang apa yang saya pertanyakan nanti? Oh iya. Kan artinya ketika mendengarkan aktif itu kan hubungannya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, menyimpulkan permasalahannya Pak Fitri, kemudian saya harus menanyakan pertanyaan berbobot kepada Pak Fitri. Jadi di situ. Nah, siapa tahu nanti yang disampaikan Pak Fitri A, saya cenderungnya tidak sesuai dengan topiknya. Jadi ini kan perlu jadi proses yang itu Pak. Berarti masih mendengarkan mendengarkan kompetensi mendengarkan. Ya, mendengarkan aktif dengan apa yang telah disampaikan sama Pak Fitri. Kira-kira kalau saya analogikan rentang penilaiannya dari angka 1 sampai angka 10. Kompetensi mendengar aktif saat ini yang Bapak Ali Usman kuasai kira-kira sampai angka berapa ya? 1 sampai 10 itu ranknya itu mungkin di angka 3-4 lah, sangat rendah. Iya betul. Jadi nggak tahu ini. Makanya ini saya coba kalau misalnya di supervisi ini saya minta yang observasi yang di kompetensi. Harapan Bapak ketika saya untuk mensupervisi hal tersebut? Setidaknya saya nanti naik lah. Jadi setelah supervisi ini nanti selesai, hasil observasi Bapak tadi saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan mendengar aktif itu di angka 67 lah, nggak masalah lah. Sementara 67 nanti mungkin saya akan perbaiki lagi di supervisi yang akan datang. Alasan konkretnya Bapak Ali Usman ini ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif ini, poinnya apa? Ya poinnya ini. Jadi saya ingin punya kemampuan untuk menyimpulkan. Jadi orang itu kan kalau mendengar itu kan biasanya ada yang kelihatannya mendengar tapi tidak ngeh di sini. Maksud saya mendengar, kemudian saya masukkan saya rasa, kemudian bisa menyimpulkan. Nah dari si kesimpulan
yang disampaikan oleh pembicara, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, yang di bagian itu, Pak. Berarti rentang tiganya itu meningkat, ya toh. Tapi harapannya observasinya itu pada poin yang menyimpulkan tadi. Iya, menyimpulkan. Jadi mendengar aktif ke menyimpulkan. Oh, siap. Seperti itu. Oke. Itu ya. Nanti untuk kegiatan supervisi hari ini, izinkan saya melaksanakan pengamatan secara langsung. Siap. Nanti saya kira-kira ketika jenengan Pak Ali Usman bersama dengan Pak Fitri melakukan coaching, nanti saya duduknya di mana? Boleh nanti bisa di sini atau di sana. Oke, gitu ya. Saya tak sini aja ya, enggak apa-apa ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Silakan nanti bisa saya nunggu di sini kedatangannya Pak Fitri sambil saya nanti mengamati situasi observasinya kaitannya dengan kegiatan coaching supervisi akademik Bapak Ali Usman dengan Pak Fitri. Siap. Oke. Coba. Tadi HP saya di mana ya? Oh ini, silakan Pak Fitri, monggo, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pak Fitri. Ya, maaf ganggu waktunya Pak. Gimana kabar hari ini Pak Fitri? Alhamdulillah kabar baik Pak Ali Usman. Tadi malam Kak WA ngasih iya. kabar gimana itu? Gini Pak, ya Alhamdulillah terima kasih dulu hari ini diberi kesempatan. Saya ingin menyampaikan apa Pak, semacam unek-unek saya Pak. Apa itu Ya, Pak? ngeten Pak, saya itu kan Sebentar ini. Biasanya jenengan itu nggak pernah punya unek-unek, ini punya unek-unek. Inggih, saya biasanya memang tipe orang yang sederhana Pak. Tapi tidak tahu minggu-minggu terakhir ini loh Pak, itu ada sesuatu yang mengganjal di hati saya Pak. Gini, jadi intinya Pak Fitri datang kemari itu intinya sharing gitu aja. Ya, tentunya sharing Pak, sharing dengan Pak Ali Usman. Sesuatu yang bikin Pak Fitri ini gundah Gundah-gulana saya itu, Pak. gulana, bener ya. Monggo. Tapi jangan nggak keberatan. Enggak, saya memang tujuan saya memang saya ceritakan ke Pak Ali agar nanti ada semacam solusi Pak. Betul. Dari kegelisahan saya itu Pak. Jadi begini Pak Fitri, nanti kalau jenengan tidak keberatan ini saya sampaikan sekalian. Ini kegiatan pada siang ini saya rekam. Oh gitu. Kemudian ada Pak Rozak nanti yang mensupervisi. Jadi kehadiran jangan jenengan jadi beban Pak Rozak di sini. Enggak, insya Allah. Beliau hanya mensupervisi saya. Oh, enggak saya ya Pak? Enggak, Alhamdulillah. Jenengan feel free aja untuk menyampaikan permasalahannya. Monggo. Tapi enggak pengaruh ke saya ini? Enggak berpengaruh. Nanti kalau misalnya ada, ini bahkan Pak Rozak lebih cenderung ke supervisinya ke saya. Oh, ke Pak Ali. Iya. Monggo. Tadi gimana? Ingatan Pak, saya itu kan Pak Ali nggih pirsa, saya itu ngajar di sebuah sekolah swasta, Pak. Sekolah swasta yang notabene sekolah swasta itu kan akan ya sedikit berbeda lah dengan anak negeri lah. Di sekolah kami itu kan saya itu ngajar biologi Pak Ali. Betul. Saya ngajar biologi, saya sudah berusaha mengajar itu dengan cara yang semenarik mungkin Pak. Mulai dari saya terangkan tentang tumbuhan, kami bawakan tanaman dari rumah Pak. Bahkan kami ambil dari taman juga kami bawakan lah. Di dalam proses pembelajaran Pak Ali, itu saya masih sering menemukan Pak. Beberapa murid saya itu kan, apa istilahnya, curi-curi waktu Pak. Curi-curi waktu? Maksudnya gimana ini? Curi-curi waktu itu artinya ketika saya mengajar, itu mereka menggunakan HP-nya, itu tidak sewajarnya gitu loh Pak. Sebentar, ini gini Pak Fitri, tadi jenengan menyampaikan sekolah negeri dan swasta perbedaannya tentang murid itu bagaimana? Gini Pak, nek saya pribadi Pak, nek di negeri kan memang apa istilahnya yang diterima kan rata-rata sudah pilihan utama gitu aja lah. Begitu ya, masa begitu? Iya Pak. Ini asumsi loh ya, asumsi jenengan ya? Iya, ini karena saya dari swasta, jadi pilihan utama anak-anak setelah lulus dari SMP, maka SMA-nya juga pilihan negeri, atau setelah dari SD, SMP-nya ke SMP negeri lah. Setelah mereka mungkin tidak keterima di pilihan pertama itu, baru masuk ke pilihan yang kedua. Jadi mungkin bahasa saya itu sekolah kami itu pilihan kesekian setelah negeri-negeri itu. Gitu. Terus yang tadi terkait dengan apa di proses pembelajaran tadi saya mengamatinya kan sudah bagus itu.
sudah membawakan tanaman dari rumah. Iya, iya. Terus yang permasalahan curi-curi waktu ini tadi? Iya. Gini Pak, curi-curi waktu artinya ketika proses pembelajaran, anak itu tidak memanfaatkan HP itu semestinya Pak. Nah, seringkali itu saya menemukan anak itu menggunakan HP. Nah, ketika pelajaran saya kira masih wajar-wajar saja. Di luar pelajaran terutama itu untuk game Pak. Untuk game. Tapi di luar pelajaran itu ya Pak ya? Di luar pelajaran, tapi kadang di pembelajaran itu ada 1-2 yang memang ya namanya anak Pak, anak SMA kita masalahnya. Itu curi-curi waktu untuk main game itu Pak. Nah, saya pribadi kan ingin menggeser Pak. Menggeser artinya memanfaatkan HP yang dibawa anak itu untuk ke arah positif, ke arah mendukung pembelajaran. Itu Pak, permasalahan saya itu. Saya ingin menggesernya itu loh Pak. Terus kira-kira sesuatu yang mungkin jenengan mau lakukan untuk menggeser mindset itu bagaimana? Gini Pak, saya kan ikut ada program namanya CGP ya Pak, calon guru penggerak, dan saya bersyukur sekali saya menjadi satu dari sekian bagian guru-guru yang ikut dalam program itu. Betul. Nah, dalam proses pembelajaran saya sudah, aksi nyatanya sudah Pak. Artinya dalam proses pembelajaran itu saya sudah menerapkan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembagian kelompoknya pun juga sudah saya atur Pak. Nah, kenapa saya diferensiasi, kenapa saya atur? Kaitannya memang untuk menggeser tadi Pak. Menggeser dari anak yang memanfaatkan Android sebatas untuk medsos mungkin, saya arahkan untuk sebagai untuk sumber literasi. Oh, jadi iya, saya sudah dalam pembelajaran sudah kami terapkan itu Pak. Terus? Kemudian untuk pembentukan kelompok pun, saya berusaha ada kelompok namanya kelompok kinestetis, ada kelompok visual, ada kelompok auditori, kemudian pemberian tugasnya pun Pak, saya sudah berusaha memanfaatkan Android itu. Jadi anak yang sukanya misalkan dalam bentuk gambar, visual itu, mereka ngirim tugas biologinya, misalkan tumbuhan, mereka menggambar, kemudian gambar itu difoto, dikirim ke WA gurunya melalui Android itulah. Saya berusaha menggesernya di situ Pak, batas itu Pak. Baru 2. Ada lagi nggak ide lain kira-kira misalnya menggunakan HP-nya itu selain di itu? Ada Pak sebenarnya. Apa? Cuma saya masih gimana ya, yakin dan tidaknya itu loh Pak. Ragu. Masih ragu. Ragunya bagaimana Pak? Ragunya ngeten Pak. Saya itu pernah mendengar salah seorang teman itu pernah bercerita ngeten Pak. Anak-anak SMA itu pola pikirnya sudah menuju ke arah lebih tinggi dibandingkan dengan anak SMP. Artinya dewasa. Iya, ke arah dewasa. Jadi remaja ke dewasa itu beda dengan anak SMP Pak. Nah, mereka teman saya itu pernah bercerita ngeten Pak. Jadikan anak SMA itu media pembelajaran yang paling bagus dengan memberikan ruang gerak yang luas pada mereka. Salah satu ruang gerak yang luas itu kan dengan ide satu siswa, satu video inovasi gitu loh Pak. Satu siswa, satu video inovasi. Wah, ini sangat bagus ini Pak. Nah ini makanya itu Pak. Nah terus permasalahan jenengan ketakutan jenengan, keraguan-keraguan jenengan gimana? Nah, ketakutan saya itu kalimat satu siswa, satu video inovasi. Saya takutnya itu diarahkan ke negatif itu loh Pak, saya itu. Namanya anak SMA Pak, sekarang pergaulan sudah seperti itu gitu loh Pak. Apalagi mata pelajarannya adalah biologi gitu lagi. Saya itu loh. Kalau misalnya menggunakan apa ya? Maaf ya ini ya. Nje. Apa ya? Kalau sekarang itu apa tadi video itu kan sudah bagus itu ya. Membuat satu orang satu video. Satu video inovasi istilahnya. Terus nanti Pak Fitri cara mengkoreksinya bagaimana itu? Gini, anak itu tak suruh memperkenalkan diri lewat video itu. Jadi video itu ada perkenalan. Assalamualaikum, nama saya si A dari kelas sekian. Saya akan menyampaikan video inovasi tentang tutorial memakai misalkan apa ya, sepatu misalkan dengan cara yang cepat dan nanti dikirimkan lewat WA. Jadi ngoreksinya ada semacam absensinya perkenalan itu. Gitu. Kalau di bidang biologi biasanya apa ya? Video apa ya? Biologi banyak Pak. Biologi itu kan luas. Biologi itu sebenarnya kan menceritakan 3 hal tentang hewan,
tumbuhan dan manusia itu Manusia. sendiri. Nah, ini yang kira-kira kalau bisa divideokan dan tidak apa ya, tidak Negatif ya. ke negatif itu kira-kira apa ya? Yang paling sederhana mungkin gini, Pak. Di biologi kan memang ada 9 sistem organ, Pak. Mulai dari sistem pencernaan, Ya, tiap betul. hari makan. Sistem pernafasan kita tiap Betul. hari makan. Itu ada 9 sistem, Pak. Nah, dari 9 sistem itu memang yang kami istilahnya hati-hati kan sistem reproduksi tadi. Oh iya, benar. Iya, benar. Jadi misalkan anak dikasih kebebasan itu sebenarnya masih bisa. Silahkan Anda bereksplor satu siswa, satu video inovasi, tapi untuk ciri makhluk hidup yang ini tadi, itu mohon jangan. Oh begitu. Misalkan tutorial bernafas dengan pernafasan dada. Nah, jadi anak itu memanfaatkan HP, itu akan bergeser, Pak. Oh iya. Dari arah, bahasa saya tadi game mungkin, ke arah mungkin untuk membuat sebuah tutorial semacam itu. bahkan mungkin menurut saya bisa bermanfaat lebih. Nanti kita share di media sosial atau YouTube mungkin bisa jadi sumber pembelajaran bagi sekolah lain. Literatur untuk sekolah lain Sekolah lain itu. Ini ide ini sangat bagus, Pak. Kira-kira jenengan mau melaksanakan ini kapan, Pak? Gini, Pak, tadi malam kan saya telepon Pak Ali, kan memang saya masih gundah gulana. Betul. Dan setelah pembicaraan ini saya semakin apa istilahnya mantap, Pak. Gitu ya. Dan kalau ditanya kapan mau di-actionkan, insya Allah Senin depan, Pak. Senin depan, jadi tanggal 4 itu ya? Ini tanggal 2, iya tanggal 4. Tanggal 4 Di kelas berapa itu nanti? Kelas 11 dulu, Pak, karena sistem organ itu membahas kelas 11. Kelas 11. Kalau kelas 10 itu membahasnya masih dalam taraf mungkin klasifikasi, gitu ekosistem seperti itu, Pak. Ya udah, itu nanti di hari Senin insya Allah jangan Insya Allah mau apa? action, Pak, Action gitu. Materi-materinya sudah disiapkan ya? Sudah kami siapkan insya Allah, Pak. Ya. Terus intinya begini, tadi yang disampaikan oleh Pak Fitri itu tadi yang pertama mengubah mindset Betul sekali. apa tadi HP yang digunakan untuk game menjadi media pembelajaran. Media pembelajaran, Pak. Jadi tapi Pak Fitri masih ada keraguan. Iya, keraguan. Membuat kontennya tadi. Konten isinya itu loh, Pak. Jadi untuk ke depan kemungkinan paling cepat hari Senin itu ya. Insya Allah Senin, Pak. Insya Allah Senin. Ya, jadi itu sangat bagus sekali Pak Fitri. Alhamdulillah. Coba nanti ada nggak Bapak Ibu guru yang satu mapel dengan Pak Fitri yang linear itu ya, itu dicoba mengkolaborasikan begitu gimana? Terkait kolaborasi sudah, Pak. Sudah. Saya sudah bicara dengan teman. Kalau biologi kebetulan saya sendiri, Pak. Tetapi di sekolah kami itu ada namanya istilahnya satu rumpun ya bahasa saya. Satu rumpun ya. Satu rumpun. Rumpun gitu. itu di MIPA itu ada fisika, kimia, biologi. Dan kebetulan untuk tempat duduk di ruang kantor pun sudah dikondisikan oleh kepala sekolahnya, Pak. Begitu. Jadi rumpun MIPA sebelah mriki, rumpun IPS sebelah mriki, dan insya Allah kolaborasi ada, Pak. Kolaborasi dengan teman-teman yang satu rumpun tadi, Pak. Fisika, kimia, dan biologi itu tadi. Nah, jadi intinya rencana kolaborasi pun sudah ada ya? Sudah. Nah itu, jadi saya pikir hambatan-hambatan itu mungkin dari Pak Fitri sendiri kalau saya melihat ya, keraguan itu iya, tadi. keraguan, Pak. Tapi alhamdulillah dengan saya bercerita, bercoaching dengan sharing mungkin bahasanya, Pak. Sharing aja. Dengan Pak Ali ini lebih mantap, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah Senin itu sudah cun ya. Cun ini, Pak. Cun ya. Oke. Lanjut istilahnya. Lanjut, ya. Ya, jadi begitu. Jadi Pak Fitri, nanti saya tunggu kabar baiknya. Insya Allah. Hari Senin nanti kalau misalnya bisa hari Selasa atau apa punya waktu longgar nanti bisa bicara dengan insya saya. Allah sakit. Saya terbuka, terbuka sekali. Nanti kami kabari lewat WA. Siap, Pak. Telepon ya, Pak. Jadi malamnya boleh nanti kabar dulu. Begitu Pak Fitri. Terima kasih Pak Ali. Semangat Pak ya. Saya masih ada jam ngajar ini, Pak. Oke, iya. Matur suwun Pak Ali. Nggih. Assalamualaikum. Oke, Pak. Mari. Nggih. Alhamdulillah. Gimana Pak Rojak? Ya, luar biasa Pak. Pak Ali Usman tadi sudah melakukan coaching supervisi akademik ya dengan Bapak Fitri, Pak Fitri berkaitan dengan
kegelisahan Pak Fitri kayak dengan proses pembelajaran beliau. Betul ya. Begini, mungkin yang ingin saya sampaikan sebelum saya memberikan suatu masukan masalah supervisi ini, kira-kira coba Pak Ali merefleksikan diri apa yang perasaan jenengan ketika melaksanakan coaching dengan Pak Fitri bagaimana? Baik, begini Pak. Jadi ketika saya melakukan coaching dengan Pak Fitri tadi, alhamdulillah Pak Fitri, saya itu rasanya senang bisa dipercaya untuk jadi teman berbagi begitu ya. Berbagi terus mendengarkan gundah gulananya beliau, itu saya merasa senang, itu yang pertama. Terus yang kedua, secara keseluruhan saya memang tadi ada beberapa pertanyaan yang menyimpulkan untuk menjadikan sebuah pertanyaan itu agak janggal. Jadi tadi saya kok sempat mengarahkan ke itu, memberikan nasihat. Nah ini sangat kelihatan sekali tadi. Yeah. Nah ini kan saya melihat mendengar aktif saya itu masih kurang. Jadi mengambil poin-poin yang harus nantinya disimpulkan untuk dijadikan pertanyaan berbobot itu. Gitu. Ya, ini yang saya rasakan. Begitu, Pak. Oke. Berarti dalam penilaian Pak Ali tadi sebenarnya merasakan senang dengan coaching dengan Pak Fitri. Iya, betul. Akan tetapi ada sedikit hal-hal yang sekiranya menurut Pak Ali kurang pas, yang tidak sesuai dengan konteks pertama awal tadi kita sampaikan, yaitu mendengar aktif. Betul. Jadi saya seolah-olah mau menasihati itu. Iya, betul. Nanti ada rasa ingin menasihati. Betul lah. Jadi menurut pengamatan saya Pak Ali, ini ya apa yang jenengan Bapak sampaikan, mohon maaf ya, apa yang Bapak sampaikan kaitannya dengan hal-hal tersebut itu sudah saya catat di sini. Betul ya. Yang pertama itu dalam penilaian saya, ini pribadi penilaian saya bahwa betul bahwa tadi ada sedikit Pak Ali kurang bisa untuk mendengar aktif. Iya, betul. Jadi rasanya itu kalau saya rasakan itu muncul dari pribadinya Pak Ali. Mungkin Pak Ali kan orangnya suka membantu, suka memberikan arahan, sehingga ketika coaching tadi itu secara refleks memberikan langsung memberikan tanggapan gitu. Harusnya kan mendengarkan dulu gitu. Itu manusiawi Pak. Iya, betul. Okay. Terus yang kedua Pak Ali, tadi saya sedikit menyimak kaitannya dengan observasi Pak Ali tadi. Tadi saya ada beberapa hal ya, ada tiga hal yang saya sampaikan. Yang tadi yaitu kurang mendengar aktif tadi yang sudah Pak Ali simpulkan. Yang kedua tadi kelihatannya saya masih mendengar kata parafrase yang dipenggal. Contohnya gimana? Contoh apalagi anak SMA. Nah, itu kan membuat membuat Pak Fitri itu ikutan untuk memparafrase kalimat yang terpenggal. Iya, betul lah. Sama seperti saat kita mengajar Pancasila kan gitu. Tidak artinya menggiring pertanyaan ke satu jawaban tertutup. Iya, betul itu. Iya, itu kalau saya kira. Itu mungkin ada perbaikan ke sana. Yang kedua, yang ketiga ini adalah tadi saya masih mendengar Pak Ali masih memberikan saran dengan Pak Fitri. Iya, betul lah. Contoh saja tadi memberikan saran kepada Pak Fitri untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya, betul lah. Nah, kira-kira ini kan dari apa yang saya sampaikan, rencana Pak Ali ke depan untuk coaching selanjutnya itu bagaimana? Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak berliterasi terkait dengan tadi membuat kesimpulan tadi ya. Membuat kesimpulan untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif itu yang pertama. Yang kedua menghindari. Jadi ini juga banyak berlatih juga untuk menghindari, menahan diri, memberikan saran atau masukan kepada coach saya
seperti itu. Jadi ini harapan yang saya lakukan. Kemudian penggunaan diksi ya, pilihan kata dan parafrase tadi yang itu saya perlu banyak belajar itu Pak Rosadi. Oke. Berarti selanjutnya untuk kaitannya dengan pendapat saya tadi berkaitan dengan refleksi dari Pak Ali, perasaan Pak Ali betul. Kira-kira. Perasaan saya intinya begini, saya masih sangat senang sekali. Jadi senang apa yang saya lakukan hari ini setidaknya mampu memberikan perasaan kelegaan terhadap Pak Fitri. Dia menyampaikan kelegaan walaupun ada 1-2 istilahnya kode etik dalam coaching tadi yang saya langgar begitu ya. Secara tidak sadar. Iya, intinya rasanya itu serak pengen begitu. Itu manusiawi Pak. Tapi ya perlu ada perbaikan. Tadi di awal kita kan di tadi menyampaikan bahwa rank Bapak untuk melaksanakan kompetensi mendengar aktif itu kan di poin ketiga. Iya, 3 atau 4. Nah kira-kira dari hasil coaching ini tadi poinnya meningkat atau meningkatnya kemana? Meningkatnya sampai 5, belum sampai ke target 6. Belum sampai target 6. Rencana Pak Ali untuk mengembangkan sampai ke tingkat 6 ke depan? Ya lebih banyak berlatih tadi. Ya mungkin dari berlatih baik dari literasi membaca teks itu atau mendengarkan sesuatu, menahan diri untuk memberikan sebuah tanggapan. Ya seperti menahan diri. Jadi saya harus pahami dulu, terus saya harus bagaimana ini ya. Itu jadi artinya saya harus banyak berlatih ke sana. Oke. Jadi rencananya ke depan itu ya, literasi, pesan menahan diri untuk memberikan saran dan tanggapan, dan banyak berlatih. Oke, nanti rencananya sudah ada ini. Oke, kelihatannya dari hasil supervisinya sudah selesai Pak. Ini dan tadi saya sudah memberikan masukan, Bapak juga sudah merefleksikan diri. Ya, mungkin nanti kita akan mengadakan refleksi atau supervisi lebih lanjut ya ke pertemuan berikutnya. Kira-kira dan juga dari apa yang sudah saya lakukan, ya masukan untuk saya saat saya merefleksi memberikan supervisi kepada Pak Ali bagaimana? Semua bagus, hebat sudah. Intinya saya sangat berterima kasih lah. Ini masukan yang sangat berharga sekali bagi saya dari Pak Rojak. Oke, nanti kita sharing ya Pak ya. Iya betul ya. Jadi tidak ada yang lebih paham, ada ini kan kita sama-sama saling belajar. Oke. Itu saja dari kegiatan supervisi, dari kegiatan dari kegiatan supervisi yang saya lakukan berkaitan dengan coaching supervisi akademik Bapak dengan Pak Fitri. Mungkin nanti kita akan lakukan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ali dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rojak ya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Oke.